Warta Jemaat 28 Juni 2020. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari Jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun. Pagi ini kembali kita bertemu dalam ibadah daring Minggu 28 Juni 2020. Ibadah hari ini bertema upah di dalam Tuhan dan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Susanto dari GKI Menteng. Mohon perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudara untuk warta jemaat berikut ini. 1. Ulang tahun. Jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun mengucapkan selamat berulang tahun kepada minggu ini, khususnya kepada yang berulang tahun hari ini yaitu Ibu Asnah Salim. Tuhan memberkati Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. 2. Katalog usaha Jemaat GKI Rawamangun. Majelis Jemaat akan membuat katalog usaha yang dijalankan oleh jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun. Bagi yang mempunyai usaha, dipersilakan memberikan datanya kepada bidang Kespel, yaitu Bapak Markus Hutabarat, Ibu Sari Oktavia, dan Bapak Adi Wibowo. 3. Persembahan jemaat. Persembahan yang dikumpulkan jemaat dalam ibadah di rumah masing-masing dapat ditransfer ke rekening bendahara Majelis Jemaat GKI Rawamangun di BCA nomor 0941194914 atas nama Milko Hutabarat. Marilah kita bersama-sama melayani perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah minggu ini. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, perbarui hati kami, oh curahkan karunia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, perbarui hati kami, oh curahkan karunia. Hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, perbarui hati kami, oh curahkan karunia. Saudara-saudara yang kami kasihi, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang kami kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Kita mengawali ibadah kita ini dengan Mazmur 117 ayat yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab
kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan dalam hidup kita sehari-hari, kita masih melakukan banyak kesalahan dan dosa. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu pada hari ini ya Tuhan, dalam persekutuan umat-Mu, melalui rumah kami masing-masing. Kami akan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami, kata-kata kami, pikiran, dan perbuatan kami yang telah menyimpang dari firman-Mu, yang telah merugikan dan yang telah melukai sesama kami. Tuhan, ampunilah kami, dan selanjutnya tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukanlah agar kami boleh hidup baru dengan berpegang pada firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Betapa indah harinya saat dipilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus
Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara yang kami kasihi, sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu semua, marilah kita berdoa kepada Tuhan bagi pelayanan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap takhta-Mu yang kudus ya Tuhan. Seraya kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami dalam ibadah kami hari ini diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, mampukan agar kami boleh memahami firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan itu, agar kami makin hari makin hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepadamu. Tuhan, berkatilah umat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih setia Tuhan.
setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu ya Tuhan dibangun untuk selamanya. Kesetiaanmu tegak bagaikan langit, Engkau telah berkata, sudah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku sudah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku mau menegakkan anak cucumu dan kurebut tahtamu turun-temurun. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan, selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Berbahagialah bangsa yang bersorak-sorai, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu, karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka pun bermegah, sebab Kau kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, maka tanduk kami meninggi. Perisai kita milik Tuhan, Raja kita milik Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan, selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Bacaan Alkitab kita, bacaan Injil, terambil dari Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikianlah sabda Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya.
Jemaat Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kami kasihi, waktu saya masih kecil, guru sekolah minggu saya di Semarang dulu pernah mengajarkan sebuah nyanyian yang masih saya ingat sampai saat ini. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang juga kenal dengan nyanyian ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nyanyian ini mengajarkan kalau orang bekerja buat Tuhan, memuji namanya dan mencari jiwa, orang ini akan mendapat upah yang besar dari Tuhan. Nyanyian ini juga sejalan dengan kata-kata yang sering diucapkan orang kalau ada kawannya yang menderita karena pelayanannya kepada Tuhan. Biasanya orang itu akan menghibur temannya dan berkata, sudahlah, tidak apa-apa, namanya juga pelayanan kepada Tuhan, nantikan upahnya besar di surga. Pernah pada satu hari ketika orang berkata, upahmu nantikan besar di surga, orang itu membalas, saudara-saudara, benar sih, tapi upahnya sekarang di dunia ini apa? Seperti apa? Apa upah mengikut dan melayani Tuhan itu hanya akan dirasakan nanti dan tidak berhubungan dengan kehidupan sekarang di dunia ini? Kalau kita ditanya orang seperti itu, saudara-saudara, apa kira-kira jawab kita? Apa memang mengikut dan melayani Tuhan itu, apa betul ada upahnya? Dan kalau ada, seperti apakah upah itu? Inilah pertanyaan yang akan kita bahas dalam tema khotbah kita hari ini, yaitu upah di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi, tema khotbah kita hari ini dilandasi oleh firman Tuhan dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Bacaan Alkitab ini pertama-tama menyaksikan tentang murid-murid Tuhan Yesus sebagai utusan-utusannya. Dalam ayat-ayat sebelumnya memang disaksikan bahwa Tuhan Yesus telah memaparkan kemungkinan utusan-utusan itu akan ditolak ketika mereka memberitakan kabar baik. Namun tugas yang diberikan kepada para murid adalah tugas yang mulia. Para murid tidak bekerja karena diri mereka sendiri, tidak. Mereka bekerja sebagai utusan-utusan Tuhan Yesus. Utusan biasanya menyampaikan sesuatu yang menjadi maksud dari orang yang mengutusnya, bukan maksudnya sendiri. Karena itu bagaimana perlakuan kepada para utusan tadi sebenarnya juga merupakan perilaku kepada sang pengutus. Ini merupakan kebiasaan masyarakat terhadap seorang utusan pada waktu itu. Karena itu dalam ayat 40 disaksikan kata-kata Tuhan Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi, kalau orang banyak bersikap positif terhadap pemberitaan para murid dan menghargai mereka, itu berarti mereka juga bersikap positif terhadap kabar baik
dan menghargai Tuhan Yesus sendiri. Tapi kalau yang sebaliknya terjadi, itu berarti orang banyak sedang menolak Yesus sendiri. Kata-kata ini disampaikan Tuhan Yesus sebagai penghiburan dan penguatan bagi para murid yang diutus untuk memberitakan kabar baik pada waktu itu. Sejalan dengan gambaran orang yang diutus tadi, Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dalam ayat 41 itu dikatakan. Jadi yang akan mendapat upah nabi ternyata tidak hanya nabi itu sendiri, tetapi juga orang yang menyambut nabi tadi. Begitu juga dengan orang yang menyambut orang benar, ia akan mendapatkan upah orang benar. Tuhan Yesus selalu melanjutkan perkataannya, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ayat 42. Jadi untuk orang yang menolong orang yang kecil sekalipun, karena orang itu adalah murid Tuhan Yesus, ia akan tetap mendapatkan upahnya. Saudara-saudara yang kami kasihi, sekarang apa yang dimaksud dengan upah yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang telah mengikut Dia, yang menjadi utusannya, dan orang-orang yang telah menghargai utusannya ini? Upah itu memang tidak dibahas dalam bagian Alkitab yang menjadi bahan khotbah kita hari ini. Nggak ada ayat-ayat tadi tidak membicarakan upah itu apa. Tapi upah ini dapat kita pahami melalui percakapan Tuhan Yesus dalam bagian Alkitab yang lain. Tuhan Yesus pernah menjelaskan upah itu dalam percakapannya dengan Petrus, seperti disaksikan dalam Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Pada satu hari Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Dalam bagian Alkitab paralel, khususnya dalam Matius 19 ayat 27 ditambahkan kata-kata Petrus, jadi apakah yang akan kami peroleh? Agaknya Petrus mau menanyakan kepada Yesus tentang upah apa yang akan murid-murid terima karena mereka telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Rupanya Petrus berpikir secara bisnis. Karena itu ia menanyakan tentang upahnya apa mengikut Yesus. Dalam kerangka pemikiran Petrus ini, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Apa yang dimaksud bahwa orang yang telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan Yesus itu akan menerima kembali lipat ganda? Dan apa yang telah ia tinggalkan? Yesus pasti tidak mengartikan kata-katanya itu sebagai sesuatu yang bersifat harafiah dengan hitungan angka-angka atau secara material. Jadi kata-kata Yesus ini tidak menjanjikan banyaknya bangunan rumah yang akan Petrus miliki sebagai upahnya mengikut Dia, atau banyak istri, saudara, orang tua,
atau anak-anak yang akan ia dapatkan karena menjadi pengikut Yesus. Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Kalau bukan itu, lalu apa? Kata-kata Tuhan Yesus ini harus kita pahami secara spiritual, saudara-saudara. Upah ini terlebih harus kita pahami secara spiritual. Walaupun berkat Tuhan dapat saja diturunkan secara material, namun orang yang telah meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus dalam konteks ini, ia akan mendapatkan upah spiritual yang besar dari Tuhan. Upah yang diberikan Tuhan itu pertama-tama bukan karena jasa atau karya mereka, tetapi karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang besar. Upah itu berupa keselamatan, kebahagiaan, damai sejahtera, persekutuan dengan Tuhan dan saudaranya seiman dan sebagainya. Dan apa yang Tuhan karuniakan itu nilainya jauh lebih besar dan lebih berharga dari sekedar upah duniawi yang sering dikejar manusia. Upah duniawi ini nilainya terbatas, saudara-saudara. Saya beri contoh. Kalau kita bekerja dan mendapat upah uang dalam jumlah besar, kita tentu senang. Kalau saya juga senang. Tetapi apakah uang itu saja dapat menjamin kebahagiaan kita? Tidak bisa. Belum tentu. Banyak orang yang tidak bisa tidur dan terganggu pikiran mereka gara-gara memikirkan uang. Apalagi ketika kurs dolar dan harga saham naik turun tidak menentu. Yang juga menarik dari kata-kata Tuhan Yesus ini adalah pernyataannya bahwa upah yang akan diberikan itu tidak hanya diberikan pada saat ini saja. Dalam Lukas 18 ayat 30b dikatakan, dan pada masa yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Hidup kekal adalah hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya, hidup yang berarti, hidup yang tidak akan berakhir. Jadi upah mengikut Yesus itu tidak cuma diberikan sekarang di dunia ini, tetapi berlangsung untuk selama-lamanya. Dan upah dunia tidak ada yang seperti itu. Saudara-saudara kami kasih, apakah sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kita sudah merasakan upah yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Tuhan Yesus kepada kita? Apa kita sudah merasakan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati? Tuhan Yesus telah menderita dan mati untuk menyelamatkan kita. Sebelum kita berbuat apa-apa untuk Dia, Dia telah berbuat untuk kita. Sampai saat ini pun Ia masih memelihara dan melindungi hidup kita, termasuk di zaman pandemi sekarang ini. Nyanyian anak-anak sekolah minggu di awal khotbah tadi menyatakan upah diberikan, tapi tangan, mulut, dan kaki juga ikut bekerja. Jangan terima upah percuma. Maksudnya ketika Tuhan sudah memberikan terlebih dulu berkat-berkat spiritualnya kepada kita, keselamatan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan berkat-berkat lain, maka kita pun sekarang ini diajak untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Pertama, kita dipanggil untuk menjadi pengikut-pengikutnya yang setia. Di tengah-tengah tantangan dan godaan hidup dunia, kita dipanggil untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berpegang pada firman-Nya. Dan yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi utusan-utusannya
yang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan kita. Hidup kita ini ibarat lilin yang menyala. Lilin yang menyala akan bermakna untuk menerangi lingkungan sekitarnya yang gelap. Namun ketika lilin itu menyala dan menyala dan menyala, ia sendiri rela akan menjadi kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, dan akhirnya habis. Dan ia habis, tetapi dia telah berguna untuk menerangi sekitarnya. Begitu juga seharusnya dengan kita. Hidup kita berguna bagi lingkungan di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah sekarang kita menaikkan doa syafaat. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, Engkau telah membayar kami dengan darah Yesus Kristus. Engkau telah mengaruniakan bermacam-macam karunia. Apakah itu disebut upah atau berkat, yang jelas itu semuanya Kau limpahkan kepada kami. Ajarkanlah kami untuk melakukan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh melayani Tuhan di tengah-tengah suka duka kami. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan memberi penghiburan, kekuatan, dan pengharapan akan pertolongan Tuhan sendiri. Kami doakan juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang ketakutan karena pandemi COVID-19. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat, baik di rumah, baik di tempat persinggahan maupun di rumah sakit, Tuhan, tolonglah mereka agar mereka juga boleh mendapat kekuatan, penghiburan dan kesembuhan dari Tuhan. Berkatilah khususnya tenaga medis yang melayani saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Khususnya kami doakan upaya untuk mendapatkan obat dan juga vaksin yang pas. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kepada mereka kepandaian, memberikan kepada kami, kepada mereka segala kemungkinan untuk pada akhirnya menemukan obat dan vaksin yang dapat bermakna bagi kami dan dunia ini.
Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang susah, yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang sedang bergumul karena rumah tangganya, orang-orang yang bergumul karena kehilangan pekerjaan, orang-orang yang sedang bergumul tentang masa depannya, kiranya Tuhan menolong mereka. Kami berdoa pada saat ini bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi, berkatilah umat-Mu. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia, berkatilah umat-Mu. Kami doakan juga bagi jemaat Tuhan di GKI Rawamangun ini, berkatilah jemaat-Mu, agar jemaat-Mu ini boleh menjadi alat yang bermakna sebagai utusan-utusan Kristus untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami berdoa pada saat ini bagi bangsa-bangsa di muka bumi, berkati mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, berkatilah Tuhan bangsa Indonesia ini. Berkatilah juga pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, para menteri, para pejabat yang lain, baik di pusat, daerah, bahkan di pelosok-pelosok tanah air. Berikanlah berkat-Mu Tuhan, agar mereka dapat mengatur kami sebagai bangsa, sebagai rakyat ini, makin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tuhan, sebentar lagi ibadah ini akan berakhir, dan kami kembali akan melakukan tugas-tugas kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami sangat berharap Tuhan melindungi kami, menjauhkan akan COVID-19 yang ditakuti banyak orang ini sampai kepada tubuh kami. Kami yakin dan percaya Kristus berkuasa untuk menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum persembahan diedarkan, kita akan nats pembimbing yang diambil dari 1 Tawarin 16 ayat yang ke-29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beralaskan kekudusan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami memberikan persembahan.
Tuhan berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini, supaya dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Ajar kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.